4, 3, 2, 1, go! Kultivasi Dewi. Bab 177. Tinggal di dalam kamp keprajuritan membuat Fang Yin harus bangun pagi seperti yang lainnya. Beda. Tinggal di dalam kamp keprajuritan membuat Fang Yin Bab 177. Kultivasi Dewi. Bab 100. Kultivasi Dewi. Bab 177. Tinggal di dalam kamp keprajuritan membuat Fang Yin harus bangun pagi seperti yang lainnya. Bedanya, Fang Yin tidak melakukan latihan fisik seperti prajurit lainnya melainkan hanya berkeliling dan melihat-lihat saja. Terlihat Panglima Jing sedang memimpin para prajurit untuk berlatih. Dia terlihat gagah dan berwibawa meskipun usianya sudah seumuran dengan ayah Fang Yin. Bagi seorang kultivator itu bukanlah sesuatu yang mengherankan. Seseorang yang berada dalam tingkatan tertentu serta kemampuan khusus yang dia miliki memungkinkan baginya melawan hukum alam dengan tetap awet muda dan panjang umur. Fang Yin memperhatikan latihan mereka dari tempat yang sedikit terlindung. Namun Panglima Jing bisa melihat Fang Yin dan juga sebaliknya. Saat kedua pandangan mereka saling bertemu, Panglima Jing memberi isyarat pada Fang Yin untuk mendekat. Merasa dirinya dipanggil, Fang Yin pun segera datang menghampiri Panglima Jing dengan langkah kakinya yang ringan. Panglima Jing meminta Fang Yin untuk naik ke atas tempat di mana Panglima dia berada. Fang Yin memberi hormat pada Panglima Jing ketika sudah sampai di hadapannya. Su Chen, besok penyerangan ke tempat para pemberontak akan dilakukan. Bisakah kamu membantuku untuk membantu para prajurit ini untuk bersiap melawan mereka dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki? Saya tidak patut untuk menolak perintah Panglima. Saya akan melakukannya dengan segenap kemampuan saya, ucap Fang Yin. Aku harus melakukan sesuatu yang membuat Panglima Jing merasa senang. Dengan begitu aku bisa membuat sebuah permohonan setelah mengatasi pemberontakan itu. Fang Yin bermonolog dalam hati. Mengatasi sebuah pemberontakan bukanlah suatu hal yang mudah. Panglima Jing tentu tidak akan menolak jika Fang Yin memintanya untuk meminjamkan kitab 9 naga yang dia miliki. Dalam pelatihan hari itu, Fang Yin turun ke lapangan dan mengajarkan beberapa teknik serangan ringan dengan tombak dan pedang. Mengingat waktu latihan yang sangat terbatas, Fang Yin memilih teknik yang paling mudah untuk diajarkan pada mereka. Ada beberapa potongan teknik pedang rahasia dari Kekaisaran Benua Timur yang dia ajarkan pada mereka. Panglima Jing merasa terpukau dengan kemampuan Fang Yin yang ternyata menguasai banyak sekali teknik mematikan yang sederhana untuk dilakukan. Latihan mereka terhenti saat matahari sudah meninggi. Setelah makan pagi mereka bisa melanjutkan latihan mereka secara mandiri. Tenggorokan Fang Yin terasa kering. Dia tidak terbiasa berteriak untuk memandu para prajurit itu menirukan gerakan yang dia lakukan. Para prajurit tengah mengantri untuk mendapatkan makanan mereka. Fang Yin memilih untuk berdiri bersandar di sebuah pohon yang ringan sambil meneguk air putih yang dia ambil sebelumnya. Ini makanan untukmu, Tuan. Fang Yin dikejutkan dengan kedatangan seorang prajurit yang tiba-tiba membawakan makanan untuknya. Terima kasih. Fang Yin menerima makanan dari prajurit itu. Namaku Yonji. Sejak kemarin Fang Yin selalu bersamanya tetapi lupa tidak menanyakan namanya. Jadi namamu Yonji.
Aku Suchen. Ucap Fang Yin mengulang menyebutkan namanya. Aku masih ingat namamu, Tuan. Jika kamu ingat, mengapa kamu masih memanggilku Tuan? Aku menganggap kita itu setara. Bisakah kamu memanggil namaku saja? Yonji terdiam. Melihat kehebatan Fang Yin, dia merasa kurang ajar jika hanya memanggil Fang Yin dengan sebutan nama saja. Tidak, Tuan. Suka ataupun tidak aku akan tetap memanggilmu Tuan. Yonji masih tetap pada pendiriannya. Terserah kamu sajalah. Fang Yin tidak ingin berdebat hanya karena sebuah panggilan. Dia hanya merasa ada jarak dan kesenjangan saat dirinya dipanggil Tuan. Mereka makan di bawah pohon itu dan terpisah dengan prajurit lain yang makan di dekat dapur umum. Tidak ada obrolan selama mereka makan. Sesekali Yonji melihat ke arah Fang Yin yang makan tanpa melepas penutup wajahnya. Dari cara Fang Yin makan, Yonji merasa yakin jika Fang Yin adalah seorang yang terpelajar. Meskipun begitu, apa yang dia ketahui tentang Fang Yin cukup dia simpan untuk dirinya sendiri. Hari itu, para prajurit kembali melanjutkan latihan mereka secara berkelompok sesuai dengan regu mereka. Setiap regu dipimpin oleh seorang prajurit yang mengomando seluruh anggota regu. Para pemimpin regu nantinya akan melaporkan semua anggota regu pada Panglima Jing sebelum dan setelah peperangan. Tidak ada latihan yang berat hari itu. Mereka memperlancar teknik yang diajarkan oleh Fang Yin karena menurut mereka sangat berguna. Fang Yin masih betah duduk di bawah pohon itu dan melihat para prajurit berlatih di kejauhan. Sebenarnya aku masih ada beberapa teknik serangan tanpa senjata yang perlu aku ajarkan pada mereka. Tetapi cuaca hari ini cukup panas. Rasanya aku malas untuk berdiri di tengah teriknya matahari. Meskipun berpenampilan seorang pria dan mampu mengecoh semua orang, namun Fang Yin tetaplah seorang wanita yang memikirkan kulitnya akan terbakar jika dia bergabung bersama para prajurit yang berlatih. Panglima Jing berdehem untuk menandakan kehadirannya. Panglima, maaf saya tidak melihat kedatangan Anda. Fang Yin memberi hormat pada Panglima Jing di tengah keterkejutannya. Aku baru saja datang. Apa yang sedang kamu lihat? Tanya Panglima Jing mengikuti kemana arah mata Fang Yin melihat. Saya melihat para prajurit yang sedang berlatih. Jujur Fang Yin. Aku juga sedang melihat mereka. Panglima Jing berjalan perlahan dengan kedua tangannya yang berada di belakang punggungnya. Fang Yin mengikutinya kemana langkahnya pergi. Untuk sejenak mereka berdua sama-sama terdiam sambil terus berjalan menuju ke tempat latihan. Demi sebuah perhatian dari Panglima Jing akhirnya Fang Yin memilih untuk merelakan kulit putih mulusnya terpapar sinar matahari. Bagaimana menurutmu dengan hasil latihan mereka hari ini? Tanya Panglima Jing. Sangat baik. Tetapi, ada beberapa teknik serangan jarak dekat yang sepertinya perlu mereka kuasai. Fang Yin memberikan pendapatnya. Apakah teknik-teknik seperti itu bisa dikuasai dalam waktu yang singkat? Selama ini Panglima Jing masih menggunakan cara lama untuk melatih para prajurit. Untuk membuat mereka terlatih dengan sebuah teknik atau jurus perlu waktu setidaknya 1 bulan untuk memuat mereka mahir menggunakan jurus itu. Di dalam sebuah regu pasti ada sebagian anggotanya yang memiliki kecerdasan di atas yang lainnya. Setidaknya ada 1/3 anggota regu yang berprestasi.
Itu sudah cukup berpotensi untuk menang. Panglima Jing menatap Fang Yin antara percaya dan tidak percaya. Dia tidak yakin dengan ucapannya tetapi juga tidak menganggap itu sebuah omong kosong. Panglima Jing memberi izin pada Fang Yin untuk memberikan pelatihan tentang teknik serangan jarak dekat yang dia maksud. Untuk latihan itu Fang Yin mengambil tempat di mana mereka biasa berlatih di pagi hari. Fang Yin mengajarkan teknik menghindari, teknik kelincahan kaki, dan keterampilan membalikkan serangan lawan. Selain teknik gerakan, Fang Yin juga mengajarkan teknik pernapasan karena ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pertarungan jangka panjang. Para prajurit itu begitu bersemangat. Mereka mengabaikan panasnya sinar matahari dan peluh yang menetes membasahi tubuh mereka. Fang Yin mengajarkan teknik-teknik itu dengan cara yang mudah mereka ingat dan pahami. Di sesi terakhir, Fang Yin mengajarkan teknik pertahanan dan teknik mengunci gerakan lawan. Untuk mempelajari teknik ini, mereka tidak bisa berlatih sendiri-sendiri. Kali ini mereka harus berpasang-pasangan untuk mempraktekkannya. Tak terasa matahari sudah condong ke barat. Fang Yin mengakhiri latihannya dan menyerahkan para prajurit itu kepada Panglima Jing untuk menyiapkan tenaga dan mental mereka. Setelah latihan dari Fang Yin, Panglima Jing membebaskan mereka untuk beristirahat. Kulitku menjadi kusam dan gelap sekarang. Butuh setidaknya 1 minggu untuk membuatnya kembali seperti sebelumnya, gerutu Fang Yin dalam hati. Tidak peduli dengan hiruk-pikuk yang ada di luar, Fang Yin menikmati waktu istirahatnya di dalam tenda pribadinya sembari menunggu waktu makan. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 176. Episode berikutnya. Bab 178. Sore itu para prajurit mandi bersama-sama di sungai dan terbagi dalam beberapa kelompok. Yonji datang menghampiri Fang Yin dan mengajaknya untuk pergi mandi. Fang Yin terlihat bingung dan secara spontan mengatakan jika dia sedang tidak enak badan. Tanpa diduga, Yonji meminta prajurit lain untuk menyiapkan air hangat untuk dirinya. Namun apesnya, bak mandi yang mereka siapkan berada di antara tenda para prajurit. Astaga, bagaimana ini? Simbol di punggungku pasti akan menarik perhatian orang. Selain itu aku tidak mungkin mandi di tengah tenda para pria. Fang Yin terkesiap dengan wajah yang memucat ketika Yonji menunjukkan air mandinya. Aku tidak terbiasa mandi saat tidak enak badan, Yonji. Maaf sudah merepotkanmu. Seharusnya tadi kamu bertanya dulu padaku. Ucap Fang Yin berharap Yonji akan menyerah untuk memintanya mandi. Terlintas kembali dalam ingatan Yonji saat Fang Yin mengobati para prajurit yang terluka. Yonji berpikir jika seorang ahli pengobatan seperti Fang Yin pasti tahu apa yang dia alami. Mungkin dengan mandi itu akan membuatnya semakin parah. Oh, baiklah, Tuan. Beristirahatlah dengan baik. Saya akan mengambilkan makanan untukmu setelah ini. Fang Yin menghembuskan napas lega. Tetapi dia takut jika Yonji benar-benar mengiranya sedang sakit. Ah, tunggu. Panggil Fang Yin membuat langkah Yonji terhenti dan kembali ke hadapan Fang Yin. Tidak perlu melayaniku, Yonji. Aku tidak sakit. Aku hanya merasa badanku tidak enak saja setelah berada di tengah matahari terik seharian.
Aku akan kembali pulih sebentar lagi. Percayalah. Yonji mengerutkan alisnya mendengar semua ucapan Fang Yin. Oh, jadi begitu, Tuan. Aku merasa khawatir jika Tuan benar-benar sakit. Fang Yin tersenyum saat melihat kebaikan hati Yonji. Aku tidak selemah itu, kawan. Fang Yin menepuk bahu Yonji dan mereka pun tersenyum bersama. Hari telah berganti malam. Panglima Jin mengatur strategi penyerangan di depan para pemimpin regu penyerangan. Fang Yin pun ikut mendengarkan arahan dari Panglima Jin. Diam-diam Fang Yin mengagumi kecerdasan Panglima Jin yang sangat pandai dalam membuat strategi. Tidak heran jika dia mampu mengatasi banyak sekali pemberontakan di negerinya. Andai Kekaisaran Gu punya seorang panglima sepertimu, mungkin ayahku masih hidup sampai sekarang. Tapi bagaimana denganku? Apakah aku tetap menjadi seorang dokter? Terimalah nasibmu, Agatha. Ini adalah takdir. Fang Yin melamun mengingat jati dirinya. Pertemuan itu pun berakhir. Tidak ada kegiatan lain setelah ini selain beristirahat dan mempersiapkan diri untuk penyerangan ke markas pemberontak yang berada di sebuah perkampungan. Fang Yin mengisi waktunya untuk berkultivasi sebelum dia tertidur. Esensi energi alam di sekitar tempat itu cukup melimpah. Mungkin masih banyak sumber daya yang belum tergali di sana. Aku harus memperbesar kolam Kiku untuk mempersiapkan diriku besok. Mengingat ini adalah penyerangan kedua. Bisa dipastikan jika musuh yang merupakan dalang pemberontakan ini tidak bisa dianggap enteng. Ini adalah ujian yang sangat sulit untuk mendapatkan kitab 9 naga yang belum tentu aku dapatkan. Fang Yin berusaha meyakinkan dirinya yang mulai hilang semangat. Di tengah kultivasinya, Panglima Jing datang ke tenda Fang Yin. Ketika melihat Fang Yin sedang melakukan kultivasi, dia duduk di dalam tenda Fang Yin tanpa mengganggunya. Fang Yin sedang berada di alam bawah sadar di kedalaman jiwanya. Di sana dia bisa berlatih dengan bebas tanpa menimbulkan kekacauan di sekitarnya. Meskipun latihan itu tidak menggunakan tubuh fisiknya, tetapi semua yang dia alami adalah nyata. Selain jurus-jurus lamanya, dalam latihannya kali ini Fang Yin melatih teknik pedang Yin yang baru saja dia dapatkan. Dengan pedang Yin Yang dan didukung oleh Qi yang besar dalam tubuhnya, Fang Yin merasa begitu percaya diri menghadapi peperangan esok hari. Merasa lelah menunggu Fang Yin yang tidak kunjung selesai di dalam kultivasinya, Panglima Jing memutuskan untuk meninggalkan tenda Fang Yin dan kembali ke tendanya. Ketika berada di dalam pertemuan, dia lupa mengatakan jika dirinya meminta Fang Yin untuk berada di garis depan bersama dirinya. Setelah selesai melakukan kultivasi, Fang Yin tidak langsung tertidur karena tubuhnya terasa pegal dan lengket. Dengan alasan ingin pergi membuang hajat, Fang Yin pun pergi ke sungai untuk mandi. Aku baru merasa aman jika mandi di tengah malam. Semoga aku bisa segera pergi dari sini dan terlepas dari penderitaan ini. Fang Yin merasa tubuhnya kembali segar setelah mandi malam itu. Akhirnya dia bisa tidur dengan nyaman sebelum menghadapi pertempuran. Pagi-pagi buta, Yonji sudah membangunkan Fang Yin dan membawakannya makanan. Beruntung Fang Yin tidak lupa untuk membuat mantra perlindungan sebelum dia tertidur. Jika tidak, penampilannya yang tidak bercadar akan terlihat oleh Yonji. Terima kasih.
Ucap Fang Yin setelah menerima makanan dari Yonji lalu berbalik dan kembali masuk ke dalam tendanya. Yonji mengikutinya masuk ke tenda Fang Yin untuk menemaninya makan. Sebentar lagi kita akan berangkat. Ucap Yonji terlihat sedih. Fang Yin tidak membuka mulutnya yang penuh dengan makanan. Aku senang bertemu dengan orang yang baik sepertimu. Semoga hari ini bukan hari terakhir kita bertemu. Uhuk. Fang Yin tersendak makanan saat mendengar kalimat terakhir dari Yonji. Melihat Fang Yin terbatuk dan menyemburkan sebagian makanan yang ada di mulutnya, Yonji merasa bersalah dan terburu-buru mengambilkan air minum untuk Fang Yin. Yonji juga membantu Fang Yin menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Jantung Yonji berdetak sangat kencang ketika dia berada di dalam jarak yang sangat dekat dari Fang Yin. Perasaan macam apa ini? Tidak. Aku masih waras dan tidak mungkin menyukai seorang pria. Tuan Su Chen adalah seorang pria meskipun dia memiliki mata indah dengan bulu matanya yang lentik. Yonji segera memalingkan wajahnya ke arah lain dan menjauh dari Fang Yin. Tangannya masih memegangi dadanya yang bergemuruh. Kamu membuatku terkejut, Yonji. Jangan pernah berpikir tentang kematian. Karena rasa takutmu itulah yang akan membawamu padanya. Sekuat apapun musuhmu tetaplah melawannya dengan keberanian dan keyakinan akan sebuah kemenangan. Fang Yin memberikan semangat pada Yonji yang terlihat ketakutan. Fang Yin mengira jika wajah pucat Yonji itu disebabkan oleh rasa takutnya akan pertempuran yang akan dia hadapi. Iya. Aku akan mengikuti apa yang Tuan katakan. Yonji kembali melanjutkan makannya karena dia harus kembali ke barisan setelah ini. Di tengah makan mereka Panglima Jing datang ke sana. Fang Yin dan Yonji sedikit terkejut dengan kedatangannya. Mereka meletakkan makannya lalu memberi hormat pada Panglima Jing. Maaf mengganggu waktu makan kalian. Ucap Panglima Jing menyusul mereka duduk. Sepertinya ada hal penting yang membuat Anda datang kemari. Ucap Fang Yin masih dengan posisinya memberi hormat. Kalian bisa melanjutkan makan sambil mendengarkan aku bicara. Panglima Jing melirik ke arah mangkuk mereka yang masih berisi setengah porsi makanan. Kami tidak keberatan untuk menunda waktu makan kami untuk mendengarkan titah Panglima Jing. Fang Yin merasa tidak sopan jika dirinya harus makan di hadapan Panglima Jing. Panglima Jing mengerti jika mereka merasa sungkan padanya. Baiklah. Aku akan mengatakan tujuanku datang kemari. Su Chen. Semalam aku mencarimu kemari tetapi kamu sedang berkultivasi dan tidak bisa diganggu. Aku ingin kamu membantuku di garis depan untuk mengatur para prajurit dan menjadi penyerang depan. Panglima Jing menjelaskan maksudnya. Saya bersedia. Saya akan melakukan apapun untuk membantu Panglima Jing memenangkan pertarungan ini. Kalau boleh tahu, apakah pasukan pemberontak memiliki dukungan dari para kultivator yang hebat? Tanya Fang Yin. Panglima Jing memegang janggutnya sebelum kembali bicara. Dia tidak bisa memastikan ada berapa orang kuat yang mendukung pemberontak. Sebelumnya ada 5 orang kultivator. Tetapi setelah itu belum ada informasi lagi. Waktu terus berjalan. Panglima Jing segera pergi dari tenda Fang Yin setelah selesai berbicara dan meminta keduanya untuk melanjutkan makannya. Mereka menyelesaikannya dengan cepat lalu bergabung bersama pasukan yang mulai bersiap. Panglima Jing meminta Fang Yin untuk memilih senjatanya.
Tidak mungkin Fang Yin menunjukkan senjata yang dia miliki jika tidak dalam keadaan terdesak untuk melawan musuh yang kuat. Untuk itu Fang Yin mengambil sebuah pedang besi yang sama dengan milik para prajurit. Fang Yin menolak pedang bagus yang ditawarkan oleh Panglima Jing karena dia masih memiliki pedang yang lebih hebat dari itu. Panglima Jing juga menyiapkan seekor kuda perang untuk Fang Yin di samping kudanya. Menjelang keberangkatan, Panglima Jing memimpin mereka mengucapkan yel-yel untuk membakar semangat mereka. Fang Yin pun ikut mengucapkannya dan memacu kudanya mengikuti Panglima Jing. Markas musuh berjarak sekitar 2 km dari kamp mereka. Udara dingin dan segar pagi itu membangkitkan semangat mereka. Matahari mengintip mereka dari balik bebukitan dan terlihat malu-malu untuk menampakkan dirinya. Ini pertama kalinya aku berada dalam sebuah pertarungan besar. Suatu saat aku yang akan menjadi pemimpin pasukan untuk merebut tahta kekaisaran benua timur dan mengibarkan kembali kehormatan klan Gu dan ibuku. Fang Yin menjadikan peperangan ini sebagai sebuah pelatihan untuk dirinya. Dengan berada di tengah-tengah pertempuran, Fang Yin bisa mengetahui strategi perang yang bisa dia gunakan suatu hari nanti. Dari pertemuan singkatnya dengan Panglima Jing, dia juga mengetahui beberapa jenis formasi perang dan langkah-langkah dalam sebuah penyergapan. Tidak butuh waktu lama bagi pasukan Panglima Jing dan Fang Yin sampai di tempat pertempuran karena mereka memacu kuda mereka dengan cepat. Pasukan pemberontak tidak tahu akan ada serangan mendadak dari Panglima Jing. Pasukan Panglima Jing berhasil mengepung markas pemberontak dan memaksa para pemimpin mereka keluar. Pemberontak itu dipimpin oleh seorang raja kecil bernama Yang Xiaohong. Raja yang ingin merdeka dan menolak untuk bergabung bersama Kekaisaran Benua Barat. Raja yang sering memaksa warga sipil yang berada di luar wilayahnya untuk bergabung bersamanya melawan pemerintahan kaisar. Banyak korban berjatuhan dalam aksi pemberontakan mereka. Entah sudah berapa desa yang mereka bumi hanguskan karena menolak untuk bergabung. Prajurit musuh terlihat berlarian mencari senjata mereka sambil terus berteriak untuk mengumpulkan pasukan mereka. Bersambung. Numpang promo karya teman-teman ya. Sambil menunggu punyaku update. Thank you my lovely readers. Episode sebelumnya. Bab 177. Episode berikutnya. Bab 179. Panglima Jing memerintahkan penyerangan dari segala penjuru membuat Raja Yang Xiaohong yang masih bersantai kelabakan. Serangan mendadak Panglima Jing bisa dikatakan sebagai serangan balas dendam untuk Raja Yang. Sebelumnya Raja Yang memberontak dan menyerang pasukan Panglima Jing yang belum siap. Raja Yang Xiaohong akhirnya keluar dengan 4 orang kultivator yang mendukungnya. Mereka pergi ke hadapan Panglima Jing dan Fang Yin. "Bedebah kalian! Beraninya kalian membuat kerusuhan di saat kami belum bersiap," seru Raja Yang dengan marah. Panglima Jing menyunggingkan senyum miring sambil bersiap untuk melakukan serangan. Aura berwarna merah darah menyelimuti seluruh tubuhnya. Baru pertama kalinya Fang Yin melihat aura yang sangat kuat dengan jenis Qi yang sangat unik. Qi yang dimiliki oleh Panglima Jing merupakan jenis Qi cahaya merah yang sangat langka. Dalam sejarah hanya ada satu suku yang terlahir dengan Qi ini, yaitu suku Pedang Seribu. Suku ini memiliki persebaran di seluruh benua dan pernikahan campuran yang membuat darah keturunan mereka tidak murni.
Hanya tinggal segelintir orang saja yang memiliki ki cahaya merah yang tinggal berpencar dan sulit untuk dikenali. Kamu yang mulai melakukan ini. Aku hanya mengikuti apa yang kamu lakukan agar kamu merasakan apa yang kami rasakan beberapa waktu lalu. Panglima Jing menghunus pedangnya yang telah dialiri oleh energi. Di sekeliling mereka pertarungan terjadi dengan sengit antara prajurit Panglima Jing dan Raja Yang. Banyak sekali prajurit dari Raja yang terbunuh oleh pasukan Panglima Jing. Jumlah pasukan Panglima Jing memang kurang dari separuh dari pasukan Raja Yang. Namun setelah mendapatkan teknik bela diri dari Fang Yin, keberanian mereka meningkat dan berusaha keras untuk meraih kemenangan. Keempat kultivator yang berada di sisi kanan kiri Raja yang mulai bergerak untuk menyerang prajurit Panglima Jing. Fang Yin tidak membiarkan prajurit dari Panglima Jing menjadi korban keganasan mereka yang memiliki kekuatan yang tidak sebanding. Para kultivator itu terkejut dengan kedatangan Fang Yin yang tiba-tiba menghadang di depan mereka. "Minggir kamu, anak muda. Cari mati saja," seru salah satu kultivator menganggap remeh Fang Yin yang tidak mengeluarkan aura energinya. "Aku tidak takut meskipun kalian semua menyerangku bersama-sama." Fang Yin tersenyum miring di balik cadarnya. "Sombong. Aku pastikan aku akan merobek-robek mulut sombongmu itu," seru kultivator lain menimpali. Fang Yin merasakan tingkatan energi dari keempat kultivator itu berada di tingkatan ranah bumi bintang atas. Memang jika dibandingkan dengan prajurit yang hanya mengandalkan latihan mereka memiliki keunggulan. Namun jika dibandingkan dengan Fang Yin mereka berempat bukan tandingannya. Meskipun demikian, Fang Yin tetap harus berhati-hati dan tidak boleh gegabah. Bisa saja keempat kultivator itu memiliki kemampuan khusus di luar kultivasi yang melebihi perkiraan. Dengan mata elangnya keempat kultivator mengambil kesempatan untuk menyerang Fang Yin yang terlihat tidak memiliki energi yang terlihat. Fang Yin datang menyongsong mereka dengan pedang di tangannya. Aliran ki berwarna hitam menyelimuti pedang Fang Yin. Mereka tidak mengenal aura hitam di dalam pedang Fang Yin dan masih berpikir jika Fang Yin adalah orang yang lemah. Mereka masih sangat yakin bisa membunuh Fang Yin dalam satu jurus saja. Merasa kurang leluasa dengan bertarung di atas kuda, Fang Yin melompat turun dan menahan serangan keempat kultivator itu. Ternyata mereka juga memiliki keterampilan pedang yang mampu membuat Fang Yin harus bekerja lebih keras lagi. Terang, terang, terang. Suara senjata beradu terdengar sangat nyaring hingga membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa ngilu. Fang Yin dan keempat kultivator itu turut menjadi penyumbang kebisingan yang terjadi. Pedang Fang Yin patah menjadi dua bagian ketika dia sedang menahan serangan mereka. Fang Yin menerobos kuncian mereka dengan melompat ke udara untuk menghindar. Rupanya mereka merupakan ahli seni pedang tingkat tinggi. Aku harus waspada. Mengeluarkan jurus badai es akan membuat identitasku mudah dikenali. Satu-satunya jalan yang bisa aku lakukan adalah menggunakan jurus pedang Yin Yang. Di kejauhan Panglima Jing yang sedang berperang melawan raja yang terlihat mengkhawatirkan Fang Yin. Begitu juga dengan Yunji yang kebetulan sedang bertarung di dekat Fang Yin. Mereka kembali merasa lega ketika melihat sebuah pedang berkilau beraura naga tiba-tiba muncul di tangan Fang Yin. Fang Yin kembali turun ke hadapan keempat kultivator pedang yang tercengang melihat pedang Fang Yin.
Mereka terlihat sedang saling bertatapan seperti sedang mendiskusikan sesuatu dengan telepati mereka. Apapun rencana yang mereka susun, Fang Yin tetap waspada dan terus berusaha untuk melawan mereka dengan seluruh kemampuannya. Keempat kultivator pedang itu menyatukan kekuatan mereka dan membuat sebuah formasi. Fang Yin kembali melompat ke udara ketika para kultivator itu telah berhasil membentuk formasi mereka. Aura kuat dari jurus pedang Yin yang menimbulkan hawa yang panas di sekeliling Fang Yin. Pagi yang sejuk itu berubah menjadi sangat panas dan membuat para prajurit yang bertempur di sekelilingnya menyingkir ke tempat yang jauh. Formasi 4 elemen pedang. Itulah nama teknik yang digunakan oleh lawan Fang Yin kali ini. Pedang keempat kultivator itu kini melayang-layang di udara sejajar dengan tinggi keberadaan Fang Yin. Pedang keempat kultivator itu mulai bergerak serempak dengan pengendalian jarak jauh dari pemiliknya. Keempat pedang dengan bentuk, ukuran dan warna ki pendukung yang berbeda-beda melesat ke arah Fang Yin dengan sangat cepat. Ketika pedang itu menghampirinya, Fang Yin telah siap dengan pedangnya. Suara pedang beradu kembali terdengar menyelimuti markas Raja Yang. Sebagian tempat terbakar oleh energi yang tidak mengenai sasaran. Di dalam pertarungan yang lumayan besar seperti ini memungkinkan seseorang terluka atau meninggal akibat tanpa sebuah kesengajaan. Permainan pedang Fang Yin membuat energi pedangnya terus meningkat dan memancar keluar dari pedang itu. Tubuh Fang Yin bergerak sangat lincah di udara. Dia melawan pedang-pedang yang digerakkan dengan format 4 elemen pedang. Keempat kultivator itu tidak ingin kalah melihat Fang Yin yang mampu menghalau pedang terbang milik mereka. Boom! Boom! Ledakan keras terdengar ketika pedang Fang Yin beradu dengan keempat pedang kultivator yang meluncur dan terus membuatnya terpojok. Sret! Salah satu pedang kultivator itu berhasil menyabet lengan kiri Fang Yin dan membuatnya terluka. Melihat darahnya menetes, emosi Fang Yin bangkit dan menatap keempat kultivator itu dengan tatapannya yang menakutkan. Fang Yin melakukan jurus pedang yang dia padukan dengan jurus merendahkan bayangan. Tubuhnya yang berputar sangat cepat membuat keempat kultivator itu merasa kesulitan untuk menyerang Fang Yin. Sial! Pemuda ini membuat aku kewalahan saat menghadapinya. Dia terlihat seperti menghilang. Benar. Apakah kita akhiri saja formasi ini? Jawab yang lainnya. Sepertinya itu lebih baik. Kita lawan dia dengan kemampuan kita masing-masing saja. Mereka berdiskusi untuk menentukan serangan pada Fang Yin. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 178. Episode berikutnya. Bab 180. Keempat kultivator pedang itu akhirnya terkecoh dengan keadaan dan memutuskan untuk mengakhiri formasi pedang mereka. Sebenarnya itu adalah sebuah kebodohan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Jika mau bertahan sedikit saja maka mereka bisa mengimbangi kekuatan Fang Yin. Meskipun tidak menang, setidaknya pertarungan mereka akan berakhir seri. Dengan berakhirnya formasi yang mereka buat, Fang Yin akan lebih mudah untuk mengalahkan mereka. Bagus. Dengan begini aku tidak akan kewalahan lagi. Fang Yin merasa senang dengan bubarnya formasi itu. Mata kejam Fang Yin mengeluarkan hawa kekejaman sesaat sebelum dia turun ke hadapan empat kultivator pedang. Mereka tidak mampu menghindar lagi dari serangan jurus pedang Yin yang milik Fang Yin.
Tanpa formasi 4 pedang perlawanan mereka tidak ada artinya lagi. Dengan sadis Fang Yin menebaskan pedangnya pada mereka. Jurus pedang Yin yang telah dipadukan dengan jurus pedang dari kitab 9 naga, membuat keempat kultivator itu kewalahan dan akhirnya satu persatu tumbang. Tubuh mereka mengalami luka-luka yang cukup serius. Tidak puas hanya dengan memotong anggota tubuh keempat kultivator itu, Fang Yin kembali menyerang mereka hingga keempatnya benar-benar mati dengan kondisi tubuh yang tak berbentuk. Raja yang tertegun melihat kematian kultivator pedang andalannya. Sebenarnya dia masih memiliki kultivator bayaran yang sebelumnya membantunya. Namun di dalam serangan mendadak ini tidak mungkin bagi dirinya untuk memanggil mereka semua. Nyali raja yang menciut dan sedikit kehilangan konsentrasinya saat melawan Panglima Jing. Kesempatan itu diambil dengan baik oleh Panglima Jing untuk melumpuhkannya. Di dalam dunia kultivasi yang kejam memang tidak ada larangan bagi Panglima Jing untuk membunuh Raja Yang. Demi kehormatan Kaisar Benua Barat, putusan hukuman untuk raja yang akan dia serahkan pada Kaisar Han. Panglima Jing tersenyum senang penyerangan hari itu memberinya kemenangan mutlak dalam waktu yang singkat. Para prajurit raja yang meletakkan senjata mereka dan menyerah ketika melihat pemimpin mereka telah dikalahkan oleh Panglima Jing. Pasukan Panglima Jing bersorak-sorai sambil meneriakkan yel-yel kemenangan. Dalam peperangan ini, tidak banyak korban di pihak Panglima Jing. Selain bekal pelatihan yang diberikan oleh Fang Yin, ketidaksiapan lawan juga menjadi salah satu alasan kemenangan mereka. Dalam keadaan tidak berdaya, Raja yang diikat dan dibawa oleh Panglima Jing ke markas mereka. Hari ini juga mereka akan membawanya ke ibu kota Kekaisaran Benua Barat. Sebagian prajurit Raja Han melarikan diri dari area pertarungan setelah melihat kematian keempat kultivator pedang dan kekalahan Raja Yang. Sebagian lain menyerah dan pasrah dibawa oleh prajurit Panglima Jing untuk diadili bersama Raja Yang. Terima kasih, Su Chen. Aku sangat kagum dengan kemampuanmu. Di usiamu yang masih sangat muda, kamu memiliki bakat yang sangat luar biasa. Jika kamu tidak keberatan, aku akan meminta Kaisar untuk menjadikanmu seorang punggawa kerajaan, ucap Panglima Jing di dalam perjalanan mereka meninggalkan markas lawan. Saya sangat merasa tersanjung dengan tawaran Anda, Tuan. Tanpa mengurangi rasa hormat saya sedikit pun, saya tidak bisa menerima semua ini. Bukan karena saya tidak mau atau sekedar mencari alasan saja. Namun karena saya masih memiliki sebuah misi yang harus saya jalankan. Panglima Jing merasa heran mendengar jawaban Fang Yin. Misi? Bolehkah aku tahu tentang misimu itu? Panglima Jing tidak ingin menyimpan rasa penasaran. Maaf, Tuan. Misi ini sedikit berat. Saya harus pergi ke Kekaisaran Benua Tengah untuk mencari kitab 9 naga bintang 5. Saya mendengar kitab itu dipegang oleh seorang pendekar dari Kekaisaran Benua Tengah. Fang Yin memancing kejujuran Panglima Jing. Jika memang dia bukan pemilik kitab itu, tentu dia pasti akan memberitahukannya pada Fang Yin. Panglima Jing terlihat sedang berpikir dan melihat ke jalanan di depannya. Keduanya sama-sama terdiam dan memacu kudanya dengan cepat agar segera sampai di kamp. Fang Yin merasa berkecil hati ketika tidak mendengar jawaban apapun dari Panglima Jing. Sabar, Fang Yin, sabar. Mungkin Panglima Jing butuh waktu untuk berpikir.
Kitab Sembilan Naga bukanlah kitab sembarangan yang bisa diketahui oleh sembarang orang. Semoga saja aku mendapatkan kabar baik setelah ini. Fang Yin mencoba optimistis di tengah rasa kecewanya. Semuanya belum berakhir. Masih ada banyak waktu dan kesempatan untuk mendapatkan kitab itu dengan cara halus. Kuda Fang Yin yang semula memacu di belakang Panglima Jing, kini melaju cepat dan telah sejajar dengannya. Mereka telah sampai kembali di kamp saat matahari baru terbit setengah tombak. Beberapa orang prajurit yang berjaga di kamp terkejut mendengar suara riuh ratusan kaki kuda di kejauhan. Mereka berteriak dan berlari mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi serangan. Setelah kekalahan mereka beberapa waktu lalu, prajurit yang berjaga kini lebih bersikap waspada. Mereka mengira jika suara itu adalah suara pasukan musuh yang datang untuk menyerang mereka. Pasukan yang tersisa di kamp berbaris rapi di depan pintu gerbang dengan membawa senjata mereka. Kedua sudut bibir mereka terangkat menjadi sebuah lengkungan manis di wajah para prajurit itu ketika mereka melihat Panglima Jing dan Fang Yin. Di dalam rombongan para prajurit terlihat banyak sekali korban terluka dan juga Raja Yang. Raja yang dibawa dengan tubuh yang terikat pada seekor kuda perang milik salah seorang prajurit. Selain Raja Yang, ada juga beberapa orang prajurit dari pihak Panglima Jing yang terluka parah. Prajurit penjaga kamp bernapas lega setelah melihat kedatangan mereka dari dekat. Mereka segera menyimpan senjata mereka lalu membantu para prajurit yang baru saja datang. Fang Yin turun dari kudanya lalu berjalan menuju ke tenda miliknya dengan sisa-sisa energi yang dia miliki. Fang Yin mengambil langkah cepat meninggalkan tempat itu. Panglima Jing berjalan mengikuti kemana Fang Yin pergi. Sesampainya di depan Fang Yin, Panglima Jing mencoba bersikap tenang dan mengedarkan pandangannya ke sekelilingnya. Su Chen, bisakah kita bicara sebentar? Suara Panglima Jing mengejutkan Fang Yin yang sedang melamun. Mereka kini sudah berada di depan tenda pribadi Panglima Jing. Sebelum sampai di tenda Fang Yin, mereka harus melewati tenda milik Panglima Jing. Jantung Fang Yin berdetak lebih kencang dari biasanya ketika hatinya kembali diberikan harapan. Saya tidak mungkin menolak perintah Panglima Jing. Fang Yin menyatukan kedua tangannya memberi hormat. Ikut saya. Panglima Jing meminta Fang Yin untuk berjalan mengikutinya masuk ke dalam tenda milik Panglima Jing. Hati Fang Yin harap-harap cemas menantikan apa yang akan dikatakan oleh Panglima Jing. Sesampainya di dalam tenda, Panglima Jing duduk di depan sebuah meja yang berada di tengah ruangan. "Duduklah," seru Panglima Jing sambil menuang minuman yang ada di atas meja. Fang Yin berjalan pelan lalu duduk di hadapan Panglima Jing. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 179. Episode berikutnya. Bab 181. Panglima Jing melihat luka di lengan sebelah kiri Fang Yin dan noda darah yang mengering di bajunya. "Apakah kamu mengalami luka yang cukup serius?" tanya Panglima Jing. Fang Yin mengikuti arah pandang Panglima Jing. Di lengannya memang ada luka goresan pedang yang cukup dalam. Namun ini bukan masalah yang serius bagi Fang Yin. Ini bukan masalah besar. Luka ini akan segera membaik setelah aku obati. Panglima tidak perlu memikirkannya. Panglima Jing mengangguk. Hari ini juga aku akan pergi ke ibu kota Kekaisaran Benua Barat.
Raja yang harus segera diadili. Bolehkah aku meminta tolong padamu sekali lagi? Untuk itu aku akan membantumu menyelesaikan misimu. Lanjut Panglima Jing. Mata Fang Yin berbinar senang. Akhirnya dia mendengar kabar baik dari Panglima Jing. Saya tidak yakin bisa melakukan tugas dari Panglima Jing. Namun saya akan berusaha. Fang Yin menyatukan kedua tangannya untuk memberi hormat. Tidak sulit. Tetaplah tinggal di sini sampai aku kembali. Sebenarnya bisa saja aku membersihkan tempat ini dan membawa seluruh pasukan kembali. Namun sebagian di antara mereka masih terluka. Aku ingin mereka beristirahat beberapa hari untuk menyembuhkan luka mereka. Panglima Jing sungguh sangat mulia. Dia begitu memperhatikan kesejahteraan pasukannya. Fang Yin memuji Panglima Jing. Saya akan tetap di sini sampai Panglima Jing kembali. Fang Yin menjawab masih dengan sikap yang sama. Menunduk dengan penuh rasa hormat. Tidak ada lagi yang dikatakan oleh Panglima Jing. Sebuah kitab kuno dengan sampul dan warna yang sangat dikenal oleh Fang Yin muncul di atas telapak tangan kanannya. Ambillah. Aku tidak ingin menyimpannya lagi karena aku tidak mengerti apa isinya. Kitab itu terlihat kosong. Panglima Jing menyerahkan kitab 9 naga bintang 5 kepada Fang Yin. Fang Yin tidak langsung mengambilnya. Dia masih merasa ragu-ragu apakah Panglima Jing benar-benar memberikannya dengan semudah itu padanya. Saya akan meminjamnya beberapa saat, Panglima Jing. Setelah saya selesai membaca dan memahaminya, akan segera saya kembalikan, ucap Fang Yin yang masih terlihat gemetar. Kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi. Kamu boleh memiliki kitab ini dan tidak perlu dikembalikan. Aku tidak mengerti apa isinya. Terima kasih atas hadiah yang sangat bernilai ini, Panglima, ucap Fang Yin menerima kitab itu dengan senang hati. Panglima Jing mengangguk lalu meminta Fang Yin untuk memeriksa keaslian kitab itu. Fang Yin mengikuti perintah Panglima Jing. Dengan hati-hati Fang Yin membuka kitab itu. Dia pun merasa penasaran dengan apakah kitab itu kosong seperti yang dikatakan oleh Panglima Jing. Di halaman pertama terdapat sebait syair yang berbunyi, sepoi angin berhembus dari kedalaman jiwa, menghapus jejak melegakan dahaga. Setelah itu memang yang terlihat hanyalah halaman kosong. Namun sebenarnya ada tulisan yang mungkin akan muncul setelah seseorang memecahkan teka-teki itu. Bagaimana? Apakah kamu mengerti isi dari kitab itu? Tanya Panglima Jing penasaran. Untuk saat ini saya belum mengerti, Panglima. Akan tetapi saya akan berusaha untuk memecahkan misteri ini. Fang Yin merasa sangat yakin jika dia bisa memahami kitab itu. Setelah beristirahat sejenak, Panglima Jing berangkat ke ibu kota Kekaisaran Benua Barat dengan beberapa pasukan pilihan yang tidak mengalami cedera selama pertarungan. Ada pula yang meminta untuk ikut dalam rombongan karena sudah lama tidak pulang ke ibu kota. Setelah menyimpannya di tempat yang aman, Fang Yin segera meminta izin untuk kembali ke tendanya. Dia ingin mengobati beberapa luka basah akibat terkena tebasan pedang lawan. Demi sebuah kitab itu, apapun rela dia lakukan hingga bertaruh nyawa dalam peperangan. Namun semua pengorbanannya berbuah manis. Kitab yang dia cari kini berhasil dia dapatkan. Akhirnya rasa lelahku terbayar sudah.
Aku harus segera mengobati luka-lukaku ini sebelum menjadi luka yang semakin parah. Fang Yin menutup tendanya rapat-rapat lalu membuat mantra pelindung agar tidak ada yang bisa menembus masuk ke dalam. Satu persatu dia menanggalkan pakaiannya hingga hanya menyisakan pakaian dalam saja. Setelah melihat luka-lukanya, Fang Yin segera mengeluarkan serbuk obat luka pemberian ibunya. Dia menaburkannya secara perlahan hingga semua lukanya terobati. Fang Yin segera mengganti pakaiannya dengan baju yang bersih dan utuh dari ruang penyimpanannya. Tidak ingin mengundang kecurigaan orang, Fang Yin segera membuka mantra pelindungnya lalu bersikap seolah sedang beristirahat saja. Mengingat kitab 9 naga adalah kitab yang banyak diincar oleh para kultivator, Fang Yin tidak bisa sembarangan untuk menunjukkannya. Sebisa mungkin dia harus merahasiakannya dan tidak memberitahu siapapun jika kitab itu ada di tangannya. Untuk mempelajarinya, Fang Yin butuh waktu yang sepi saat tidak ada siapapun yang akan mengganggunya. Waktu yang tepat adalah di malam hari. Selamat siang, Tuan Su Chen. Apakah Anda ada di dalam? Terdengar suara Yonji di luar tenda Fang Yin. Masuklah. Jawab Fang Yin tidak ingin membuat Yonji menunggu. Untung saja aku sudah selesai berganti baju. Jika tidak, sulit aku bayangkan. Gumam Fang Yin dalam hati. Yonji melihat Fang Yin dari atas hingga ke ujung kaki. Sebelumnya dia melihat ada beberapa luka di tubuhnya. Dia buru-buru datang ke sana untuk membantunya mengobati luka-luka itu. Kenapa Yonji? Apakah aku terlihat aneh? Tanya Fang Yin merasa heran dengan sikap Yonji. Tidak. Bukan begitu, Tuan. Aku tadi melihat ada beberapa luka di tubuh Anda, dan saya datang ke sini untuk membantu Anda mengobatinya. Jujur Yonji. Astaga. Apa yang akan terjadi jika Yonji sampai membantuku mengobati lukaku? Aku akan langsung ketahuan jika sebenarnya aku adalah seorang wanita. Kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa melakukannya sendiri. Lagi pula aku tidak mengalami banyak luka. Bagaimana denganmu? Fang Yin balik bertanya pada Yonji. Oh, aku sudah mengobatinya bergantian dengan prajurit yang lain. Yonji memperlihatkan lukanya yang telah dia balut. Merasa tidak ada yang perlu dia lakukan untuk Fang Yin, Yonji memilih untuk meninggalkan tenda Fang Yin dan bergabung bersama yang lainnya untuk beristirahat. Panglima Jing menyiapkan regu khusus yang bertugas untuk mengobati para prajurit yang terluka. Tidak ada yang perlu dilakukan oleh para prajurit setelah selesai peperangan. Setelah kepergian Yonji, Fang Yin kembali memikirkan arti dari syair yang tertulis di dalam kitab 9 naga bintang 5. Jika tidak bisa memecahkan misteri dari syair itu maka Fang Yin tidak akan bisa untuk mempelajari isinya. Entah sudah berapa kali kitab itu berpindah tangan, tetapi sepertinya halaman-halaman di dalam kitab itu terlihat seperti jarang disentuh oleh pemiliknya. Fang Yin merasa jika belum ada yang mampu menguasai kitab itu dalam kurun waktu yang lama. Lelah berpikir sambil berbaring, Fang Yin berdiri lalu berjalan mondar-mandir dengan berbagai gaya sambil terus mengulang-ulang syair itu. Kepalanya terasa berdenyut karena terus memikirkan jawaban yang tidak juga dia temukan. Merasa sangat pusing. Akhirnya Fang Yin tertidur di siang itu. Di dalam tidurnya, Fang Yin masuk ke dalam alam mimpi.
Di sana dia merasa seolah-olah menjadi kecil dan sedang bersama ayahnya di istana kekaisaran. Kaisar Gu mengajaknya bermain tebak-tebakan kata dan syair. Sekarang coba tebak syair ini. Yiner. Sepoi angin berhembus dari kedalaman jiwa, menghapus jejak melegakan dahaga. Ucap Kaisar Gu mengucapkan syair yang sama dengan syair yang ada di dalam kitab 9 Naga Bintang 5. Bersambung. Episode sebelumnya. Bab 180. Episode berikutnya. Bab 182.